Kasus pembulian yang videonya viral di sosial media yang dilakukan oleh salah satu pelajar di Cilacap. Yang faktanya pelaku melakukan kekerasan terhadap korban. Di situ di videonya terlihat ditonton oleh teman-teman yang lain, dan ketika ada temannya yang mencoba untuk melerai si pelaku ini, sepertinya malah mengancam temannya tersebut sehingga pada diam teman-teman dan hanya melihat kekerasan yang dia lakukan terhadap korban. Yang lebih mirisnya lagi, di akhir video itu terlihat pelaku malah melakukan sejenis selebrasi habis menganiaya korban, sehingga viralnya video ini menimbulkan reaksi dan kecaman dari netizen dan meminta untuk memberikan sanksi kepada pelaku meskipun pelaku di sini masih di bawah umur. Belum kasus perundungan yang viral ini, ada lagi anak SD yang matanya ditusuk temennya pakai tusuk bakso sampai mengalami kebutaan. Ditambah lagi ada pelajar MTS di Demak yang melakukan pembacokan terhadap gurunya sendiri dikarenakan motif sakit hati. Nah, ini pada kenapa? Buat teman-teman yang lihat berita ini, hampir setiap hari kita mendengar ada berita pembulian di sini, ada berita buruk di sana mengenai kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Pasti juga ikut bertanya-tanya, ini pada kenapa sih kok seperti ini gitu. Nah, jadi teman-teman, perilaku seseorang itu pasti ada asal-usul atau ada latar belakang. Nggak mungkin tiba-tiba orang berperilaku seperti itu tapi tidak ada sebabnya, atau tidak ada sesuatu yang membentuk dia menjadi orang yang seperti ini. Nah, salah satu mempengaruhi proses pembentukan karakter seseorang atau proses munculnya perilaku seseorang adalah pola pengasuhan orang tua. Berikut adalah 3 pola pengasuhan yang menyebabkan anak punya mental pembuli. Yang pertama, pola pengasuhan otoriter. Pola pengasuhan otoriter adalah pola pengasuhan yang menggunakan kekerasan dan juga intimidasi terhadap anak. Dalam bentuk pola pengasuhan otoriter ini, biasanya yang terjadi ketika anak tidak bisa memenuhi ekspektasi ataupun harapan orang tuanya, anak gak nurut sama orang tua, yang dilakukan oleh orang tuanya adalah melakukan kekerasan entah dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk tindakan. Kekerasan itu juga bisa dalam bentuk ancaman. Misalnya nih, waktunya tidur siang, tapi anaknya nggak mau tidur siang. Yang dilakukan oleh orang tua otoriter adalah misalnya mukul anaknya ataupun mengancam. Kalau kamu nggak mau tidur siang, mama pukul nih. Kalau kamu nggak mau tidur siang, ayah pukul, ayah kunci kamu di kamar mandi, dan semacamnya. Dan beberapa ancaman lain yang menimbulkan ketakutan pada dirinya. Ketika anak menerima kekerasan seperti ini di rumah, maka dia akan merasa lemah ketika dia ada di rumah. Dan untuk mengatasi perasaan tidak berdaya yang dirasakan, maka dia bisa mendominasi ketika dia ada di luar rumah. Contohnya, ketika di rumah dia seperti itu sama orang tuanya, tidak ada power karena mau ngomong aja orang tua udah ngancem dan semacamnya. Ketika di luar, dia menjadi sosok yang penuh kuasa terhadap teman-temannya. Seolah dia pengen sesuatu yang dipunyai oleh temannya nggak kasih, dia bisa mukul atau dia bisa ngancem temannya. Ketika di luar dia berlagak seperti orang yang penuh kuasa, itu adalah sebuah cara atau pertahanan diri yang dilakukan karena dia merasa lemah sebenarnya. Untuk menutupi kerapuhannya, silahkan kamu amati di sekitar kamu atau pernah kamu jumpai di sekolah kamu dulu, sekolah kamu sekarang. Ketika di sekolah ataupun di luar dia tampak seperti itu, tapi ketika di rumah dia jadi anak yang pendiam, jadi anak yang penakut, gak banyak bicara dan semacamnya. Yang kedua, permisif. Ini bertolak belakang sekali seperti otoriter, di mana di sini anak dibebaskan untuk melakukan apapun yang dia mau. Entah itu baik ataupun buruk, atau bisa dibilang orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak. Sehingga akibatnya anak tidak tahu ini yang aku lakukan ini benar atau enggak. Dan yang lebih parahnya lagi, di permisif ini, ketika anak salah itu dibela sama orang tuanya, dilindungi sama orang tuanya. Ketika anak minta apapun dimanja sama orang tuanya. Nah, ini bisa kamu lihat contohnya ketika di sekolah ada anak yang nakal, dia ngebully temennya, dia nakalin temennya. Kemudian ketika dilaporkan sama orang tuanya bukannya malah menasihati anaknya, orang tuanya datang ke sekolah buat ngelabrak teman-temannya dan melindungi anaknya di depan teman-teman yang lain meskipun anaknya di situ yang salah. Pernah nggak kamu jumpai seperti ini di sekolah kamu? Nah, ini bukanlah pola pengasuhan yang bagus, teman-teman. Barangkali ada yang begini soalnya. Wah, dia sayang banget ya sama anaknya dibela terus, anaknya dilindungin terus. Bukan. Itu bukan bentuk sayang. Tapi ini justru malah memberikan dampak yang buruk ataupun bahkan menjerumuskan anaknya ke dalam hal yang lebih buruk lagi di masa depan. Anak yang mendapatkan pola pengasuhan permisif, dia akan jadi anak yang semena-mena dan melakukan apapun sesuka hatinya.
karena dia tidak pernah tahu konsekuensi dari perilaku buruk yang dia dapatkan. Gimana mau jerah melakukan sebuah keburukan? Ketika dia ngelakuin hal buruk aja, dia dapat perlindungan dari orang tuanya. Sehingga dia akan merasa, aku bebas melakukan apapun. Ada orang tuaku yang selalu melindungi aku. Kamu mau apa? Ini berbahaya sekali teman-teman. Buat orang tua yang seperti ini kepada anaknya, jika beneran sayang sama anak, tolong hentikan pola pengasuhan seperti ini. Ketika anak salah, harus mendapatkan hukuman, harus diberikan sanksi yang sesuai. Sehingga dia tahu bahwa setiap perilaku itu ada konsekuensinya. Efeknya, dia jadi bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Oh, kalau aku jahatin temen aku, nanti aku dapat hukuman ini nih. Jadi aku nggak boleh seperti itu. Seperti yang orang tua tahu, jika menerapkan pola pengasuhan seperti ini, kita perlu ingat bahwa kita tidak bisa membersamai anak kita selamanya. Ya kalau misalkan orang tuanya masih ada aja, anak bisa semena-mena seperti ini. Lalu bagaimana ketika orang tuanya udah nggak ada? Anak kita akan hidup bersama dengan masyarakat. Jika dia seperti itu, maka yang rugi adalah dirinya sendiri. Seperti halnya yang sering terjadi pada anak pejabat yang selalu mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Pada kasus di beberapa waktu yang lalu. Dan bangganya dia melakukan kekerasan terhadap temannya sendiri, dengan bangganya dia melakukan selebrasi setelah dia melakukan kekerasan itu dan merasa tidak ada hukuman yang bisa menembus dirinya, merasa tidak akan ada orang yang bisa menghukum dirinya, akhirnya semena-mena seperti ini. Kemudian yang rugi siapa? Orang tuanya sendiri dan tentu anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pengabaian. Pola pengasuhan pengabaian ini itu apapun yang anak lakukan, orang tua nggak peduli sama sekali. Beda sama yang poin kedua ya teman-teman. Di poin kedua, orang tua melindungi anak dan semacamnya meskipun dia salah dan itu salah. Yang ketiga ini, mau ngapain aja aku nggak peduli. Sehingga yang terjadi, anak kurang perhatian orang tua. Seperti yang kita tahu bahwa perhatian orang tua adalah kebutuhan anak. Dan ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, yang namanya butuh masih perlu dong. Sehingga anak mencukupi kebutuhan ini dengan cara mencari perhatian, dengan melakukan hal-hal yang negatif. Barangkali kamu pernah menjumpai pola pengasuhan ini ataupun kamu mengalaminya, di mana entah kamu jadi anak yang berprestasi ataupun sebaliknya ataupun biasa saja, orang tua nggak peduli sama sekali sama kamu. Tidak ada apresiasi atau apapun ketika kamu mencapai sesuatu, atau bahkan tidak ada teguran ataupun bimbingan kepada kamu jika kamu melakukan kesalahan. Sehingga kamu jalan aja sesuai dengan intuisi kamu atau mana yang menurut kamu benar, padahal itu salah. Karena sekali lagi, anak itu harus mendapatkan bimbingan orang tua sehingga dia tahu mana baik dan benar, mana konsekuensi dan semacamnya ketika dia melakukan sesuatu. Jadi jawaban dari pertanyaan kamu, kenapa anak-anak ini melakukan kekerasan, itu bisa dilihat dari 3 pola pengasuhan tadi, yang tentu itu bukan faktor satu-satunya. Karena di sini lingkungan juga terlibat untuk membentuk karakter seseorang, untuk membentuk perilaku seseorang. Maka dari itu, selain orang tua, lingkungan juga berperan penting, dan dalam hal ini adalah sekolah sebagai tempat kedua anak selain dari rumah. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini memberikan manfaat dan silakan share sebagai sebuah upaya untuk mengurangi pembulian-pembulian yang terjadi di luar sana. Dimulai dari orang tua, dimulai dari keluarga. Karena bayangkan, jika satu keluarga saja menyadari pola pengasuhannya seperti apa, kemudian memutuskan untuk memperbaiki sehingga menimbulkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik kepada anaknya, berapa banyak orang yang akan terselamatkan, berapa banyak nyawa yang akan terselamatkan dari perundungan-perundungan yang terjadi. Jadi seperti itu teman-teman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberkahi dan semakin bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dewi Puspita. Jaga diri kamu, jaga kesehatan kamu, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.